welcome back to The Gadget by Dunia Games. Kembali lagi bersama aku Clarissa Punipun yang akan jadi host sekalian pada sore hari ini. Nah, teman-teman pastinya udah pada gak sabar banget ya. Sebelum itu aku mau absen dong. Ini yang sudah hadir, yang sudah nonton dari kota mana saja. Langsung aja ketik di chat atau di komen. Aku mau lihat nih dari mana aja nih teman-teman. Kita cek ya. Halo, selamat sore. Selamat datang di The Gadget. Oke, katanya yeay. Yeay juga. Nah, hari ini ya teman-teman ya, kita bakal kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Nah, aku mau kasihin ya. Aduh, tapi ini kayaknya udah ketahuan duluan nih. Aku lihat dari komen ya. Oke, jadi aku bakal tetap kasihin ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih siapa tamu kita pada sore hari ini. Tamu kita pada sore hari ini adalah salah satu member dari idol group. Dan dia punya kalimat andalan yaitu gadis koleris yang suka berimajinasi. Kemudian, terangi harimu dengan senyum karamelku. Nah, kalian pasti udah langsung tahu kan siapa guest spesial kita pada hari ini. Langsung aja ketik di chat ya, siapa tamu kita hari ini ya. Dan buat teman-teman, supaya nggak ketinggalan The Gadget tiap minggu, kalian bisa langsung aja follow duniagames.co.id. Oke, langsung komennya Freya. Betul sekali teman-teman, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga nanti ada sesi Q&A bareng kalian semua ya dengan JKT48 Freya. Wah, tepuk tangan ketik satu, yeay. Oke, nah teman-teman, seperti yang tadi aku bilang ya, kalian bakal punya kesempatan untuk nanya langsung ke JKT48 Freya. Caranya, kalian nanti langsung aja tulis pertanyaan kalian yang terbaik ya. Mana nih? Oh ya, pertanyaannya yang paling bagus, yang paling berfaedah. Kalian langsung aja tulis di question box yang dari kanan bawah atau di komen ya. Nanti tim di Dunia Games bakal langsung cek komen pertanyaan yang paling spesial menarik untuk dijawab langsung sama JKT48 Freya. Dan kita bakal pilih 5 orang yang pertanyaannya paling bagus untuk dijawab langsung dan dapetin voucher Google Play total senilai 1 juta rupiah. Mantap banget kan? Nah, buat teman-teman, kalau 5 ini kan dikit ya. Kalau misalnya ini kan ada 2000 yang nonton ya. Tenang aja. Yang belum kepilih pertanyaannya, kalian masih ada kesempatan untuk bertanya ke JKT48 Freya di postingan DGAS di Instagram duniagames.co.id dan juga di Instagramnya jkt48.freya. Mana nih yang belum follow Freya dan Dunia Games nih, angkat tangan. Langsung follow ya guys ya. Nggak boleh ada yang angkat tangan nih. Oke. Nah, sebelum kita seru-seruan bareng Freya, aku mau ngasih tahu juga kalau di Dunia Games itu setiap hari ada promo ya. Jadi kita ada extra diamond, ada extra kuota, ada extra subscription WeTV, dan juga ada extra subscription Amazon Prime, dan banyak lainnya. Wih, udah pada siap belum nih? Nah, biar nggak ketinggalan, langsung aja follow duniagames.co.id. Dan kita juga punya aplikasinya guys. Aplikasinya namanya Dunia Games. Langsung aja cek di Play Store atau di dgtlive/download. Oke, ini teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar deh. Kalau gitu, langsung aja kita panggil yuk Freya. Ayo teman-teman, kita panggil Raden Ror. Sebentar ya, mari kita langsung aja cek jkt48.freya. Langsung aja. Yuk, Freya, main ke The Gadget yuk, gitu yuk. Freya. Aku lagi invite. Halo. Suaranya aman nggak? Halo Freya, suara aku ada? Ada. Suaraku ada? Oke. Ada, mantap. Oke. Nah, Freya, selamat datang di The Gadget. Dan sebelumnya, mungkin di sini ada follower dari JKT48 Freya yang pengen disapa nih. Mungkin juga bisa kasih intronya ala JKT48. Oh, juga suka ya? Oke. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, aku Freya. Halo, tadi nggak sempat ngomong aku. Ayo, teman-teman sampai langsung komen ya, aku. Nah, teman-teman, selamat datang di The Gadget by Dunia Games. Aku Clarissa Punipun akan jadi host pada sore hari ini. Dan teman-teman, nanti kita ada sesi Q&A bareng sama teman-teman yang nonton hari ini. Jadi caranya kalian tinggal langsung masukkan pertanyaan kalian untuk Freya yang paling menarik dan paling berfaedah ya guys ya. Nah, langsung aja tulis di question box di kanan bawah. Nanti kita akan pilih 5 yang paling bagus untuk dijawab langsung dan juga dapetin saldo Google Play voucher total 1 juta rupiah. Wih, asik nih. Nggak sabar aku.
Oke, nah Freya, Hmm, kita basa-basi dulu nih. Bagaimana kabarnya Freya? aku baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar kakak? Puji Tuhan baik juga. Oke, kalau gitu kayaknya udah siap nih buat ditanya-tanya sama dunia games ya. Apa ditanya? Siap kak, siap. Siap, oke. Nah, pertanyaan pertama buat Freya. Karena banyak banget ya fans Freya yang sudah merapat di sini, langsung aja kita kenalan tadi udah intronya. Ada cerita nggak nih, gimana awalnya Freya itu bergabung dengan JKT48? Aku itu waktu itu ikut audisi JKT itu lulus SD kan. Jadi tuh aku dulu tuh SD-nya tuh nggak di Jakarta, aku dulu SD-nya tuh di Pulau Kalimantan. Terus aku pindah ke Jakarta tuh buat sekolah SMP. Buat SMP. Terus bersamaan dengan baru masuk SMP juga aku ikut audisi JKT48. Terus alhamdulillah lolos sampai sekarang. Wah, berarti dari pas SMP itu ya? Iya, dari SMP. Wah, dari SMP guys, luar biasa ya. Dari Kalimantan ke Jakarta untuk sekolah, kemudian audisi JKT48. Nah, kalau misalnya proses audisinya sendiri itu seperti apa sih? Mungkin kayak bisa garis besarnya seperti apa? Kalau aku waktu itu tuh kita ngumpulin form dulu untuk gen aku tuh ngumpulin form dulu kayak formulir fisik gitu kan kayak ditulis terus nanti kirim kasih ke Theater 48 Theater JKT48 di situ dihubungin kedua kalinya untuk ikut interview tapi ternyata untuk generasi aku waktu itu di hari yang sama-sama interview itu udah langsung dimintain untuk unjuk bakat terus kayak foto-foto video gitu-gitu langsung kan terus habis lolos yang audisi unjuk bakat dihubungin lagi kedua kalinya untuk langsung dikenalin di Handshake Festival waktu itu begitu Itu cepet banget dari ya pas audisi kedua berarti ya? Audisi seleksi yang filter yang kedua itu ya? iya filter yang kedua Wah, boleh diceritain nggak waktu itu tuh unjukin bakat apa di audisi? aku waktu itu nyanyi karena kebetulan kan Nyanyi lagu apa? karena kan kebetulan waktu itu katanya cuma interview doang kan terus tiba-tiba disuruh unjuk bakat aku bener-bener gak nyiapin apa-apa kak kayak oh my god aku nggak tahu apa-apa gitu kan terus akhirnya aku nyanyi lagunya SNSD ya judulnya Divine Wow, dia kayak lagu bahasa Jepang gitu wah. Ternyata, oh tapi sebelumnya memang ngikutin dunia idol berarti ya? iya aku suka idol Wah, keren banget. Langsung nunjukin dari SNSD, guys. Wih, mantap. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau ngasih tahu buat teman-teman kalau misalnya hari ini, buat yang lagi berhalangan untuk nonton full live-nya, live kita hari ini, nggak usah khawatir, karena The Gadget ini juga kalian bisa dengarkan di Langit Musik. Jadi kalau kalian suka yang kayak model-model podcast, nah itu kalian bisa langsung di Langit Musik ya namanya. Oke, nah itu kalian bisa langsung cek aja di tsel.me/langitmusik. Berikutnya, Freya, ngomong-ngomong soal audisi, selain lagu itu ada disuruh apa lagi nggak? Apakah cuma nyanyi itu aja terus langsung keterima atau bagaimana? eh kalau aku sih waktu itu nyanyi aja sih kak Nyanyi terus langsung kayak, oke gitu gitu. nyanyi terus kayak oke next peserta gitu kan terus udah bisa ditelepon beberapa hari kemudian Oh, oke, langsung ditelepon ya. Nah, setelah dapat info dari telepon itu, Freya tuh langsung ngasih tahu ke siapa yang pertama dikasih tahu info itu? pertama aku kasih tahu tuh sepupu aku karena kebetulan tuh aku dihubungin tuh pulang sekolah kayak baru pulang sekolah terus aku lagi bersih bersih terus tiba-tiba ditelepon kan terus kan karena kayak ini nomor tidak dikenal ini siapa gitu tapi kayak nomor bisnis gitu kayak nomor keren gitu terus aku angkat terus katanya, kamu bisa datang di hari apa gini terus kayak terus pupu aku kebetulan lagi di sebelah aku jadi aku langsung kasih tahu ke dia kayak weh aku masuk lagi Tapi sepupunya juga tahu soal 48, JKT48 dia tahu. JKT48 tahu tapi sekedar tahu gitu sih awalnya Wah, langsung heboh banget dong. iya Ya
ampun. Nah, kemudian setelah sepupu, apakah ada kasih tahu siapa lagi keluarga gitu? Reaksinya kasih gimana tahu tuh? ke kasih tahu ke orang yang ada di rumah tuh waktu itu tuh om sama tante aku sih, karena kebetulan aku kan SMP-nya pindah ke Jakarta. Waktu itu tuh mamaku tuh Mm-mm, masih menetap di Kalimantan, jadi aku nggak bareng mamaku. Jadi habis mm-mm. orang rumah tahu, aku baru nelpon ke mamaku. Wah, langsung gimana kayak apa itu 48 atau gimana? Oh, kebetulan keluarga aku udah tahu. Oh, udah tahu. Iya, Terus langsung kayak wah, seneng banget dong. Seru banget ya, langsung langsung heboh ya keluarganya. Nah, kemudian ya kalau misalnya pas selesai audisi dan keluarga udah tahu perjalanan Freya untuk jadi anggota JKT48 generasi ketujuh itu pastinya kan nggak gampang ya. Apa sih yang bikin Freya tuh bisa bertahan dan terus berjuang bersama JKT48? sebenarnya tuh karena aku pribadi aku suka sih pekerjaan ini. Maksudnya aku suka idol. Aku suka idol tuh dari kecil. Udah suka SNSD yang kayak idol itu tuh udah dari TK atau enggak SD awal-awal gitu deh kalau nggak salah. Terus dari kecil pun emang suka ngeliatin kalau misalnya nonton Barbie kan mereka suka nyanyi, suka nari gitu kan. Jadi aku kayak oh Barbie. ada nggak ya pekerjaan yang seperti ini gitu kan. Tapi ternyata ada. Kayak nyanyi nari itu idoling kan seperti itu. Karena aku bertahan sama JKT48 sampai saat ini karena pertama aku suka dan suka pekerjaannya. Aku suka kalau misalnya aku bisa menghibur orang lain juga. Terus di JKT48 tuh aku banyak belajar kayak belajar nari, belajar nyanyi, kita belajar MC juga. Bahkan kalau misalnya punya waktu lebih bisa belajar hal lain yang kayak bisa minta tolong sama kakak-kakak staffnya yang kayak kak aku mau belajar kayak gini dong, aku mau belajar alat musik misalnya atau enggak aku mau belajar fotografi apa apa gitu-gitu tuh sebenarnya masih bisa. Terus keempat aku masih bertahan sama JKT48 karena aku punya goals untuk JKT48 dan goals untuk aku ke depannya gitu yang belum aku capai gitu. Jadi aku masih punya mimpi di sini juga makanya masih bertahan sampai sekarang. Oke, wah goalsnya itu boleh di-spill gak buat kita nih? Goalsnya apa sih? Goalsnya, aku pengen banget berkontribusi untuk JKT48 secara ya walaupun dalam skala kecil nggak apa-apa sih. Tapi kayak misalnya ikut original single atau enggak kayak aku bisa mungkin insya Allah amin bisa desain kostum JKT atau enggak kayak membuat lagu JKT48 terus bisa mengembalikan subunit atau enggak kayak membuat suatu hal yang cukup besar untuk JKT48 gitu sih. Wah, keren banget guys, goalsnya banyak ya ternyata ya. Dan semuanya kayaknya exciting banget nih buat teman-teman ya. Pasti kalian juga pengen dong lihat kalau misalnya nanti ada lagu buatan Freya, ada kostum buatan Freya. Wah, keren banget sih. Ditunggu ya Freya, semoga berhasil. Amin. Amin, amin. Oke. Nah, kemudian, nah tadi kan perjalanannya pasti panjang ya. Tadi bahkan dari staff pun juga menyediakan kalau misalnya mau belajar hal-hal skill-skill baru pun dibolehin gitu. Nah, itu kan aktivitasnya padat banget. Gimana cara Freya tuh biar gak ngerasa capek dan gak terbesit pikiran untuk kayak, ah aku kayaknya capek, kayak udahan aja atau gimana gitu. Menurut aku semua manusia tuh pasti punya titik terendahnya kan kayak pasti hidupnya tuh pernah naik turun gitu tapi kalau misalnya aku udah mulai ngerasa kayak capek udah kayak kok gue capek banget nih gitu aku tuh mikirin tujuan awal aku masuk JKT48 sih karena kan kayak tadi aku pengen mencapai mimpi aku terus emang aku enjoy juga kerjanya terus kayak aku mengingat lagi tujuan-tujuan awal aku JKT48 gitu supaya lebih semangat lagi gitu kayak aku capek Itu. banget tapi nggak bisa karena aku udah punya mimpi yang besar gitu di JKT48 jadi nggak bisa nyerah sekarang juga nggak boleh nyerah. Oh iya. Nggak boleh nyerah. Tuh teman-teman, ini bagus banget ya. Motivasinya kuat banget ini. Keren loh, hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang nih, Freya kan udah menjadi anggota resmi JKT48 generasi ketujuh. Boleh nggak sih diceritain berapa lama biasanya latihannya? Misalnya kayak dalam sehari itu menjelang perform ya, itu latihannya berapa lama gitu? Seminggu kah, 2 minggu kah gitu? Kita itu
tergantung sih Kak, karena kan lagu JKT48 itu banyak dan event-event JKT48 atau enggak kesempatan perform JKT48 itu banyak dan berbeda-beda kan. Kayak misalnya perform teater itu tuh kayak satu setlist tuh 16 lagu, kita bisa belajar dalam 2 hari bisa kalau misalnya udah pernah bawain setlistnya, atau enggak kalau misalnya bener-bener belajar setlist baru tuh bisa sebulan 2 bulan gitu. Terus kalau lagu baru biasanya dalam sehari tuh mungkin 3 jam 2 jam, tergantung lagunya juga Tiga sih jam, dua semuanya. jam. Wow, Tergantung ini lagunya. tapi hebat sih. Hebat banget loh, bisa belajar dalam waktu paling cepat ya, kurang lebih 3 jam, 2 jam, guys. Gila, keren banget. Ya ampun. Padahal itu banyak ya, dipelajari kan dari lirik, kemudian nyanyian, dan juga gerakan-gerakan ya kan. Iya, Wah, luar biasa banget sih. Kalau misalnya lagu yang gerakannya menurut Freya paling susah, itu yang mana? kan aku waktu itu pernah agak-agak aduh banget nih gue bawain lagu ini gitu. Uza sih, waktu itu dibawain buat Udah. konser JKT48, judul lagunya Uza sama Jiwaru Days. Karena itu Hmm. kayak agak-agak ribet gitu loh blockingnya, terus dari koreonya juga. Tapi aku suka lagunya, jadi aku semangat-semangat aja gitu bawainnya dan latihannya. Enjoy. Nah, kalau misalnya koreo yang paling susah itu Uza sama Ejibaru Days ya. Itu Uza. berapa lama latihannya gitu? Ingat nggak waktu pertama kali tuh latihannya gimana, susah banget? Uza tuh berapa lama ya waktu itu ya? Kayaknya kita hampir 4 jam, 3 jam 4 jam deh. Hmm. Itu cepet loh. Oh iya, soalnya Kak kebetulan tuh senior kita kan ada beberapa yang udah pernah bawain lagu itu kan. Jadinya senior-senior kita juga kayak ngebantuin adik-adiknya gitu buat latihan. Oh. Wah, ini teamworknya juga bagus banget ya berarti ya. Wah, keren banget tuh. Aduh, Freya keren katanya. Betul guys, setuju banget. Freya keren banget ya guys. Luar biasa nih. Nah, kalau misalnya yang gerakan Uza, boleh nggak diperagain dikit buat kita gitu? Kayak biar teman-teman tahu tuh yang Uza tuh yang mana sih, susah apa sih gitu. Sambil duduk aja nggak apa-apa, sambil duduk aja. Kok tiba-tiba aku lupa sih Kak. Atau yang Jiwaru Days. Jiwaru Days. Kalau misalnya ini lagu graduationnya kakak generasi 1 terakhir. Jiwaru Days. Uza tuh. Uza gimana ya? Oh, ayo guys, keluarkan lightstick kalian guys. Saatnya mengeluarkan lightstick kalian ya. Ah, keren banget. Thank you. Gitu. Thank you Freya udah diperagain. Wah, asik ya kita dapat diperagain dikit-dikit di sini ya. Oke. Nextnya nih. Freya kan udah cukup lama nih menjadi anggota resmi JKT48 generasi ketujuh. Boleh nggak sih ceritain suka dan dukanya yang kamu alamin selama menjadi anggota JKT48? Em, sukanya banyak banget sih. Kayak sangat banyak hal yang terjadi di JKT48 itu yang menyenangkan gitu. Kayak misalnya perform di teater tuh menurut aku menyenangkan banget karena aku suka perform, terus kayak konser, persiapan konser, atau seperti kemarin tuh kita JKT48 baru ada meet and greet event, terus kayak ketemu fans yang mungkin belum biasanya ketemu gitu loh. Kayak ada yang dari pulau yang jauh atau nggak ada yang dari luar negeri gitu-gitu kan jauh kan. Terus kemarin kita Mm-mm. dipertemukan waktu meet and greet event, itu menyenangkan juga. Terus JKT48 itu membernya tuh support satu sama lain juga. Member sama staff itu support satu sama lain juga. Kayak yang tadi senior-seniornya tuh bantuin adenya kalau misalnya kayak kesusahan atau nggak kayak seniornya tuh ngasih tau adenya kalian tuh lebih baik seperti ini. Bener-bener support satu sama lain sih Kak. Kayak misalnya ada member yang menyarankan member lain kayak kamu tuh suaranya bagus deh, kenapa nggak lebih sering bikin cover lagu, atau nggak kayak kamu dance-nya bagus, bikin cover dance ini deh, mungkin kamu nanti bisa FYP atau gimana gitu. Kita tuh bener-bener support satu sama lain sih. Member antar staff itu juga menyenangkan, jadi lingkungan kerjanya tuh menyenangkan, terus pekerjaannya juga menyenangkan gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya sih, hmm,
nggak terlalu banyak sih, kayak paling cuma aku masuk JKT48 ini susahnya ya. Aku masuk JKT48 kan dari SMP, masih kecil kan. Mm-mm. Sedangkan jadi idol itu tuh eh, tugasnya adalah menjadi panutan bagi orang-orang, kayak jadi role model bagi orang-orang gitu. Jadi aku harus belajar untuk menjadi panutan di umur yang masih kecil gitu, kayak harus lebih berpikir lebih jauh lagi, kayak aku kalau melakukan ini baik tidak ya kalau sampai ditiru orang lain, kalau aku melakukan seperti ini bener nggak ya gitu. Duka ikut Wow. Bahkan dukanya pun itu sesuatu yang menurut aku jadi pengembangan diri banget ya. Jadi kayak berpikirnya lebih bijak, lebih dewasa. Ini keren banget sih. Freya keren banget sumpah. Luar biasa. Nah, sukanya banyak. JKT48 kalau dengar dari cerita Freya tuh rasanya jadi kayak Freya tuh ngedeskripsiin sebuah keluarga yang besar. Kayak hmm, saling support, saling dukung gitu. Luar biasa banget. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Freya, aku mau ngasih tahu kalau misalnya di dunia games ini kita selalu ada promo buat top up nih. Jadi selain promo, kalian juga bisa dapetin extra diamond, extra subscription, dan extra kuota hingga 3 GB. Nah, 3 GB ini extra kuotanya kalian bisa pakai nih buat nonton Freya. Kayak sekarang ya misalnya ya. Nah, biar nggak ketinggalan promonya, langsung aja download aplikasi Dunia Games di Play Store atau di dg.live/download. Nah, next question buat Freya. Asik. Nah, tadi kan kita udah cukup mengupas tentang karir Freya di JKT48 ya. Nah, sekarang Puni mau nanya lebih ke personal mungkin ya ke Freyanya. Freya ini kan dikenal sebagai keturunan Sultan ya, dipanggil Raden Roro. Enggak, Roro. waduh. Oke, boleh diceritain nggak singkatnya silsilahnya seperti apa gitu? Mungkin teman-teman ada yang baru tahu juga di sini. Aku itu tahu dari papa sih, itu dari keluarga papa karena papa orang Jogja kan. Jogja. Kakek aku, papanya papa, itu keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Terus, Kedua. iya kedua. Wow. Terus nenek aku, mamanya papa, itu tuh kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi kita kayak emang ada. Aku tahu keturunan. Tapi aku sendiri shock sih dengernya sih. Karena ternyata wah gila keren banget sih. Keturunan sultan, real sultan ya guys. Aduh, aduh. Itu asal usulnya ya ternyata ya dari Hamengkubuwono kedua dan yang ke-8 ya. 8. Oke, 8. Panggilannya Doro Freya jadi. Dengar-dengar, iya, dengar-dengar tadi kan yang aku sebut Raden Roro ya. Itu katanya harusnya nama kamu tadinya ada Raden Roronya itu tapi nggak diurus. Bener nggak sih ceritanya gimana? Um, kalau sekarang sih udah diurus sih Kak. Dari aku Mm-mm. ulang tahun 17, dari sebelum, ya dari ulang tahun ke-17 udah diurus. Tapi emang sebelum-sebelumnya nggak diurus. Nggak tahu kenapa juga, kayaknya nggak tahu deh. Soalnya sepengetahuan aku, kalau misalnya mau nambahin di depan gitu, emang harus ada komunikasi sama pihak dari keratonnya juga sih. Jadi mungkin awalnya mama nggak terlalu mau ngurusin karena kayak ribet kali. Tapi udah, aku udah diurusin dari umur aku 17 tahun udah ada. Oke, berarti sekarang namanya adalah Ada Raden Rara, ada Raden Rara Freana Shiva Jayawardana. wah beneran ada Raden Roronya guys sekarang guys. Akhirnya ya, wah keren banget sih. Raden Roro. Oke. Nah, Raden Roro kan jadinya Freya. Kata Freya katanya suka main game juga nggak nih Freya? Aku suka banget sebenarnya main game, tapi akhir-akhir ini agak jarang sih. Ya, tapi Mm-mm. aku bukan tipe main game yang main MOBA gitu, enggak. Oh, nah kalau misalnya waktu yang kemarin-kemarin ini terakhir mainnya game apa aja nih Freya? Aku lagi main, aku lagi sering main konsol sih, game konsol kayak Mm-mm. Tekken atau Tomb Raider gitu. Terus main
game biasa aja, Cooking Mama. Cooking Mama. Cooking Mama kayak High Day, Cooking Mama, Criminal Case, pokoknya gitu-gitu doang sih. Oke. Oh, tadinya aku kira pas dibilang game-game konsol itu aku kira mainnya kayak yang kasual-kasual banget. Ternyata main Tomb Raider pun main ya, Tomb Raider Aku main gitu-gitu. Wah, tapi MOBA nggak main ya? MOBA, sebenarnya aku tertarik banget, tapi kayaknya aku nggak ngerti-ngerti gitu deh, mungkin karena emang nggak terlalu rajin belajar juga kali ya. Tapi mungkin kalau punya kesempatan kesempatan untuk main Mobile Mobile Legends atau gitu-gitu aku mau sih. Soalnya aku kalau ngeliat member-member lain lagi main MOBA tuh kayak seru banget gitu loh, kayak FOMO mau ikutan juga. Tapi lucu ya, soalnya nama nama Freya ini sebenarnya sama kayak nama salah satu karakter game MOBA Freya dari Mobile Legends, namanya Freya juga. Sebenarnya nggak tahu, aku pengen sih Iya kan? main. Tapi keren gak sih guys? Kebayang nggak nanti kalau misalnya Freya main Mobile Legends gitu ya, terus dia mainnya Freya juga guys. Aku ada Seru sih, aku itu seru banget ya. Ada apanya? ada aku masuk ke dalam game Oh, Freya. wes. Ada Freya di Mobile Legends guys. Nggak salah sih, tapi nggak benar juga ya. Oke. Kalau misalnya, tapi Mobile Legends sendiri pernah nyoba nggak sekali dua kali gitu? Pernah. Pernah. Ingat nggak Karena mainnya pakai hero apa? apa ya? Gak inget kak, aku udah lama banget. Oh, nggak ingat. Kayak masih Oke, awal-awal ya udah. awal banget gitu loh. Oke, ya udah next ya Freya ya, Freya ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. sip. Oke. Nah, tadi kan ada bahas soal yang teman-teman juga pada main game ya, teman-teman member juga ya. Nah, kalau member JKT48 yang menurut Freya paling jago kalau urusan game, itu siapa? Si Jaslyn. Si Jaslyn tuh dia Jasmine. juga main Valorant sih. Banyak member JKT48 yang jago main game tuh banyak. Karena kita kan punya tim e-sport sendiri kan. Valkyrie. Valkyrie 48. Jadi anak-anak Valkyrie 48 tuh yang keren-keren sih, yang pintar main game semua sih di situ. Kayak, wih, mantap. Ada Marsha, ada Ci Jaslyn, ada Katrin, ada Kagita, ada Edo, ada Arrow, banyak. Wih, banyak banget ya. Tapi paling jago kayaknya Jaslyn ya. Ya, Jaslyn keren sih. Oke. Jaslyn mantap. Tapi kalau bisa ada kesempatan buat Freya ikut turun ke e-sports gitu kan, terjun ke e-sports, tertarik gak sih? Eee, sekarang tuh tertarik sih, karena Wah, kayak, ya gitu tadi wah. aku ngeliat orang-orang kok kayak seru banget sih main game, gue juga pengen nih. Sejujurnya aku tertarik. Oke. Oh, Jaslyn, tolong diajak dong. Ini temannya ya, Jaslyn ya. Cici tolong, tolong, mohon bantuan Anda. Oke. Tapi ngomong-ngomong main game ya, berarti waktu itu aku pernah dengar nih videonya Freya yang lagi marah-marah waktu main Flappy Bird. Itu sempat viral kan? Eh, karena memang lucu banget itu. Maaf ya. Aduh, tapi kalau main game itu memang Freya tuh selalu yang kayak gregetan gitu atau yang kayak biasanya chill gitu. Oh, gregetan. Gregetan. Apalagi kayak, aku kan main Tekken kan. Heeh. Terus kadang aku kalau main Tekken tuh entah sama adik aku atau enggak sama abang sepupu aku kan. Terus aku nggak suka gitu loh kalau aku kalah, kayak kompetitif aja. Harus kalah, kalah. Aku harus menang dulu baru aku selesaiin game. Oh, oke. Wah, ini cocok banget masuk e-sports ini. Kompetitif ya. Udah cocok selamat datang di Valkyrie enggak. Oke. Tapi selama ini pernah nggak yang kalau pas main game tuh bener-bener bete banget sampai kayak mungkin sebutannya kayak red squid yang kayak udah nggak mau main lagi karena udah kesel gitu nggak tamat-tamat atau nggak bisa-bisa gitu. Enggak juga sih, enggak yang sampai kayak wah gitu, enggak. Tapi kayak pernah, pernah, Seriusan? pernah tapi enggak yang sampai abis itu nggak mau main lagi. Paling kayak cuma lewat seminggu aku nggak main lagi baru aku mainin lagi. Waktu itu aku main Tomb Oh. Raider, terus kayak nggak nemu jalannya kan, terus aku frustasi sendiri, terus
udahlah gue nggak mau main lagi. Tapi abis itu aku main lagi. Ketemu jalannya kan. Syukurlah ya ketemu jalannya. Nah, kalau misalnya selain main game, Freya suka nonton anime juga nggak? Kayaknya aku tahu dia ada husbandonya nih. Aku suka aku aku suka nonton anime yang lebih ringan itu sih, kayak film-film. Kayak misalnya Studio Ghibli kan film kan, aku suka. Tapi Mm-mm. kalau series tuh nggak terlalu ngikutin banget ya, kayak berepisode-episode gitu. Kecuali Haikyuu. Kecuali Haikyuu. Belakangan belakangan ini lagi suka anime apa selain Haikyuu? Hmm, aku cuma nonton Ghibli sama Haikyuu doang sih kak. Aku belum dapat kayak rekomendasi lain yang kayak aku tertarik. Oh gue habis mau nonton ini gitu, belum ada. Tapi paling Studio Ghibli sama Oh, Haikyuu. oke. Teman-teman nih boleh nih dikasih rekomendasi anime nih buat ditonton ya. Oke. Nah, dari anime itu kamu suka biasanya tuh karakternya yang kayak gimana gitu? Karakter yang kamu suka di suatu anime. Aku suka kalau misalnya ada karakter yang cuek gitu lah, yang kayak, weh, cool gitu. Aku suka kayak Kageyama. Kata kulit. Oh, kayak Kageyama Tobio. Aku suka Kageyama Tobio. Aku suka Kenma Kozume. Mm-mm. Oh, oh iya iya Kenma. Pantesan ada yang ngasih hadiah itu ya. Iya, Oke, wah ternyata lumayan juga nih, lumayan medalinya anime ya, spesifik di Haikyuu. Oke, nah kalau misalnya dari yang udah kamu tonton nih Freya, mau ngasih rekomendasi anime apa nih buat teman-teman fans yang nonton gitu? Kayak misalnya Ghibli yang mana nih yang bagus atau Haikyuu dari season 1 sampai season berapa? eh, Ghibli tuh bagus semua sih menurut aku. Kayak bener-bener Mm-mm. semua bagus. Tapi mungkin Whisper of the Heart, sama Spirited Away. Kayak itu lucu aja ya. Kayak, tapi disclaimer di Ghibli tuh bagus semua. Jadi kayak kalau kalian mau nonton semuanya pun juga kayak oke. Setuju, oke banget sih. Wah, tapi pilihannya tidak terlalu mainstream ya ternyata ya, tadi yang Whisper of the Heart. Kalau Spirited Away mungkin banyak yang udah nonton juga. Iya. Wih, keren banget ya rekomendasinya. Nah kalau misalnya, hmm, Freya kan juga katanya ada senang fotografi nih. Benar nggak? Benar nggak? Hmm. Oke. Nah, kalau gitu, objek apa yang biasanya Freya foto? Apakah orang, atau benda, atau pemandangan? Aku biasanya pemandangan sama orang sih. Kayak gak tau ya, seru Pemandangan tau sama kalau orang. motoin orang. Kayak aku suka motoin teman-teman member. Serunya kenapa? Kenapa? Serunya kenapa? Ya, nggak tahu. Aku suka aja gitu. Jadi kayak aku punya banyak banget foto member. Apalagi waktu itu kan member JKT48 kan baru dari luar kota kan. Terus kayak Mm-mm. pemandangan di sana tuh kayak bagus banget. Terus member juga, weh cantik-cantik banget. Terus aku foto-fotoin. Terus kayak foto pemandangan gitu-gitu. Jadi aku punya banyak banget foto member di HP aku. Wah, foto pack pribadi. Weh, buat aku sendiri. Enggak lah. Aku kirim ke Astaga, member. koleksi pribadinya udah ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan katanya suka fotoin-fotoin member tuh. Pernah nggak sih ada pengalaman dibikin bete ketika kamu fotoin temen hasilnya bagus, tapi temen yang di foto tuh bilangnya ini enggak jelek jelek jangan gitu hapus hapus atau gimana? Eh, enggak sih. Karena aku kalau motoin orang suka rela kan, kayak aku asal foto aja, terus mau dikirim apa enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya udah, kalau enggak ya kalau iya nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Pada santuy semua berarti ya. Ya santuy. Santuy. Oke. Nah, ada nggak sih member JKT48 yang suka apa ya? Nggak mau diambil fotonya gitu. Agak aneh mungkin ya member JKT48 tapi nggak suka diambil fotonya gitu. Takut gitu. Malu kali ya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, semuanya senang difoto Iya, berarti ya. suka. Oke, semuanya senang difoto ya teman-teman. Nah, lanjut lagi nih. Aku mau tanya soal meme. Wah, meme nih. Eh,
Freya kan terkenal banget di internet nih karena sosoknya yang meme-able gitu ya. Gimana perasaan Freya lihat meme diri sendiri bertebaran di internet? Aku awalnya kaget ya kak, karena itu waktu itu sampai lewat FYP adik aku, terus kayak ras adik aku kayak, "Kak." Aku juga kayak, oke. Tapi itu lucu banget karena kayak unexpected aja gitu yang dari live showroom kan gitu. Terus orang-orang bisa sekreatif itu untuk bikin meme, terus bisa jadi kayak sekarang tuh kayak mantap. Thank you. Mantap. Kalian semua keren guys yang bikin-bikin meme-nya ya. Oke. Nah, kemudian di momen mana saat kamu tahu kalau kamu viral di internet karena meme gitu? Apakah yang pas tadi si Dede adek kasih lihat atau ada sebelum lagi gitu? Um, aku tahu tuh dari Twitter. Oh, dari Kayak Twitter pertamanya. iya, awalnya dari Twitter kayak apa namanya kan kalau di Twitter kan suka ada yang nge-repost video TikTok gitu-gitu kan. Terus aku tahu dari situ awalnya. Terus kayak Mm-mm. fanbase aku juga nge-tagin aku kayak mentionin aku. Terus aku tahu dari adik aku. Terus kayak jadi kayak ini lucu banget bro, ini kenapa begini? Ternyata awalnya malah dari Twitter dan juga di 12 fanbase ya. Iya, weh, iya. Ah, fanbase-nya tapi solid banget sih, luar biasa banget. Ini DG Cheat juga, wih fanbase-nya luar biasa banget ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir, udah nonton live-nya ya. Ini kita belum beres, BTW belum beres ya. Kalau misalnya, ada nggak sih member JKT48 yang pakai meme-nya Freya, entah di chat atau pas di sosial media gitu? Biasanya itu tuh Fioni Alveria Tantri. Si Tantri itu dia tuh kadang kalau misalnya nemuin foto aneh aku di sosmed tuh dia kirim ke aku kayak wah 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 wah, wah gitu kayak. Jadi kita chat-chatan pakai lain. Oh, pakai foto aneh. Oke, astaga lucu juga sih. Tapi kebayang sih kayak dipakai foto-foto muka. Kalau misalnya sekarang gitu, disuruh bikin muka lucu gitu buat dibikin meme, bisa nggak? Kayak itu tidak natural. Oke, kali-kali ya guys, ada yang bisa ngeklip ya guys. Kalau misalnya, kalau misalnya di The Gadget ini ada yang screenshot gitu buat jadi meme baru, kira-kira pose seperti apa yang kamu pengen tunjukkan gitu deh. Oh gitu, Itu kayak langsung yang sama jalan bapak-bapak gitu ya kayak, oh ya udah jalanin aja. Itu, tapi itu beneran lucu banget ekspresinya juga kayak langsung datang. Guys, udah di screenshot ya guys, udah di screenshot kan. Ditunggu meme-nya ya. Aduh. Nah, Freya kan sering jadi bahan meme nih. Pernah nggak dikomplain sama manajemen buat jaga image gitu? Kamu kan idol gitu, jaga image gitu. enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Manajemen tuh malah kayak kok bisa sih? Kamu kenapa kayak gini ya? Iya, aku juga nggak tahu kan gitu kayak. Tapi enggak sih, enggak dikomplain sama manajemen. Mereka malah kayak nganggep itu lucu. Mereka malah seneng ya. Kocak tapi sama. tapi ya sih. Tapi keviralannya Freya ini berpengaruh nggak sih dengan citra kamu sebagai idol gitu? Kayak terkenal jadi idol yang kocak atau gimana gitu? Jujur iya sih sebenarnya karena apalagi waktu pas meet and greet kemarin itu tuh banyak yang baru aku kenal gitu, wajah-wajah yang baru aku lihat di hari itu kan, terus bilang kayak aku tahu kamu dari TikTok, aku tahu kamu dari meme, terus aku kayak oke. Oke, aku sekarang Dari TikTok. Ya ampun, dia datang dari meme. iya Oh, tapi bagus. lucu. Iya, tapi bagus tambah fans, bagus. Kerja bagus tuh ada yang komen, kerja bagus. Aku seneng Kerja karena bagus, Freya.
Karena kayak viral gini berarti kayak membuka pintu aku untuk mengenalkan JKT48 lebih luas lagi kan. Jadi kayak aku sering promosi Betul. JKT48. Hmm, bagus. Itu kontribusi salah satu goalsnya Freya tadi ya guys disebut Iya, ya. ini Ternyata ini kontribusi adalah goals. salah satu Thank you ya. tekniknya ternyata luar biasa. Kerja bagus. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, aku nih mau ngasih tahu dulu kalau di dunia games setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita ada promo flash sale di mana kalian bisa dapetin extra diamond untuk setiap pembelian di dunia games. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat bonus-bonus ekstra-ekstra, langsung aja top up di dunia games, di aplikasinya atau di duniagames.co.id. Itu kan bentuknya kayak, itu diamond ya bentuknya? Ya, diamond. Oh iya benar juga ya. Aku kira tadi mau bikin hati tapi penyok gitu. Ternyata diamond. Ternyata diamond. Nah, kayak gitu guys, dapat diamond kayak gitu ya. Oke. Berikutnya kita ada pertanyaan titipan nih dari Freya Nation. Nah, yang pertama, Freya, kenapa kalau main game gak menang-menang? Aduh, tragis banget ini. Tragis. Kenapa ya? Karena aku tuh orangnya ngalah aja sih. Enggak. Enggak, karena emang aku nggak jago main game. Salah. Aku belum. Udah. Enggak, belum jago main game. Oh ya, bagus. Belum. Akan ya, guys. Akan. Oke, berikutnya, Freya, boleh dong kasih pesan-pesan buat Freya Nation. Nah, Semangat ya guys, bikin project nextnya. Semangat. semangat, guys. Weh, apa tuh ada hashtag Freya nggak pernah salah. Ternyata masih ada nih dari Freya Nation, dari JLR. Jangan lupa renang. Yang pertama, apa sih setlist favorit kamu di JKT48? Aku suka banyak sih. Aku suka Boku no Tayo, Matahari Apa tuh? Milikku. Oh, Terus aku Boku no suka Tayo. Teater no Megami, Dewi Teater, sama sekarang aku lagi suka banget Ramune no Mikata, cara meminum Ramune. Aku suka banget Ramune, kayak karena di Wah, setlist itu tuh banyak perasaan yang terlibat kan, maksudnya perasaannya tuh naik turun gitu, jadi aku bisa belajar untuk gonta-ganti ekspresi cepat gitu. Aku suka. wes kayak tadi ya yang Iya. itu dia hasil latihan dari setlist tadi. Ya ampun. Ngomong-ngomong soal tadi kan kayak emosi, bisa belajar emosi-emosi dan ekspresi-ekspresi dengan cepat. Ada nggak kepikiran buat terjun ke dunia acting? Ada banget. Ada banget. Banget, banget. Banget. Wes. Apakah ada yang bisa di-spill? Enggak ya? Apakah ada Saya project? belum gitu. Nggak ada. Tapi aku Oh, sangat belum ada. ingin sih, itu kayak salah satu mimpi aku juga. Oke. Oh ya, para sutradara, ini sudah kode Waduh, keras sekali ya. Silakan menghubungi JOT. bisa. Oke. Nah, terakhir nih, kenapa Freya suka banget sama karakter anime Kageyama Tobio dari Haikyuu? Karena tadi kan kayak ditanyain kan, kalau misalnya di anime itu suka karakter yang seperti apa. Aku suka yang cuek tuh, kayak cuek keren gitu. Terus kayak Mm-mm. Kageyama tuh cuek keren. Jadi aku suka. Soalnya tuh dia Cuek. walaupun cuek gitu, tapi kayak eh, effortlessly funny juga gitu loh, kayak lucu gitu. Jadi aku suka. Hehe. Well, tuh guys, itu tipe cowok yang disenangi. Oh enggak, 2D ya guys, 2D ya guys. Kalau Harus 2D gepeng. ya, harus gepeng syaratnya ya. Berikutnya nih, kita ada penasaran nih, Freya, ada nggak sih keinginan untuk terjun ke dunia e-sports yang tadi udah disebutkan? Kayak misalnya, tapi bukan player nih, jadi brand ambassador, jadi streamer gitu. Lebih tertarik jadi apa? Em, Mungkin ke brand ambassador kali ya, kalau selain Player. player. Bingung. Kalau selain player mungkin brand ambassador. Oke, brand ambassador. Oh, pasti langsung lulus sih guys itu. Waduh. Udah tidak ada ini lagi, tidak ada kebingungan lagi tuh, Mbak. Kalau kalau misalnya Freya itu suka
main game tadi kan. Sebenarnya banyak banget sih game yang tadi dimainin sama Freya gitu. Kenapa nggak gabung sama Valkyrie 48? Karena karena kayak seperti kata Freya Nation tadi, aku kalau main game kalah. Jadi kayak belum masuk kualifikasi deh. Oh iya benar ada kualifikasinya. Iya, Benar. belum lolos kualifikasi, bro. Kita doakan ya teman-teman. Kita doakan. Oke, dan tanpa terasa kita sudah mau masuk ke segmen terakhir nih sebelum kita Q&A sama viewers. Tapi sebelum itu Puni mau ngasih tahu kalau setiap weekend Dunia Games itu punya promo spesial namanya Weekend Deal. Di sana kalian bisa top up terus dapetin extra diamond. Tadi diamondnya gimana bentuknya? Begini ya? Extra diamond dan ekstra kuota. Jangan lupa top up di Dunia Games ya teman-teman. Langsung saja download aplikasinya di dg.live/download atau di Play Store. Berikutnya buat Freya. Pertanyaan terakhir dari Dunia Games. Apa harapan kamu untuk JKT48 di masa yang akan datang dan target di tahun-tahun berikutnya gitu? Pertama aku mau mengharapkan yang terbaik aja untuk JKT48 sih, pastinya. Terus aku pengen JKT48 tuh dikenal masyarakat luas, lebih luas lagi daripada sekarang. Jadi karena kalau misalnya kita lagi perform terus dengerin chant dari orang-orang tuh kayak bikin makin semangat gitu loh. Kayak namanya panggil atau enggak kayak orang-orang awam yang nggak terlalu tahu JKT48 tapi nyanyi bareng JKT48 pas lagi event off air atau enggak kayak lagi perform di mana gitu tuh seneng banget. Kita tuh yang kayak excited juga gitu, tadi tuh pada nyanyi bareng tahu gitu kan. Terus ketiga, kita tuh punya mimpi untuk konser di GBK kan, jadi pengennya harapan untuk JKT48 tuh dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan mungkin bisa konser GBK sih. Ya, kita punya mimpi itu dari lama banget, jadi aku pengen yang terbaik untuk JKT48 juga. Terus kita juga punya project-project yang kedepannya akan makin banyak, jadinya semoga lancar terus. Target kedepannya sih itu sih, kita mau JKT48 dikenal masyarakat lebih luas lagi. Gitu. Oke, amin. Wah, tapi kalau misalnya ada konser GBK aku juga mau ikut sih. Oh ya, Aku siapin dulu ininya. Wah, keren banget ya guys. Oke. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke Q&A sama viewers, aku ada mini games kecil nih buat Freya. Gampang banget caranya. Oke, ini cuman disordered. Ini cuma disordered, gampang kok. Jadi tinggal pilih aja ini atau itu, tapi nggak boleh mikir. 1 detik jawab. itu sulit tuh. Iya. 1 detik jawab ya. Siap ya? Oke, yang pertama, jago nyanyi atau jago ngedance? Jago nyanyi. Oke. Yang kedua, viral karena meme atau viral karena marah-marah lucu saat kalah main game? Viral karena meme. Oke. Yang ketiga, jadi beban waktu main game atau main game sama tim beban? Main game sama tim beban. Tim beban. Oke. Yang keempat, fan meeting atau konser? Konser. Konser, oke. Jalan-jalan ke Jepang atau jalan-jalan ke Korea Selatan? Jalan-jalan ke Jepang. Oke, Jepang. Berikutnya, wah ini susah nih. Haikyuu atau Jujutsu Kaisen? Gampang kali ya? Haikyuu. Haikyuu lah, jelas lah ya. Oke. Oh, yang ini mungkin lebih susah nih. aespa atau Taeyeon? Taeyeon. Oh, Taeyeon. Oh, SNSD soalnya. Oke. Duluan soalnya. Oke. Yang terakhir, masuk dunia anime atau jadi karakter di drama Korea? Dunia anime deh. Oh, dunia anime. Susah banget loh ya. Langsung. Apakah dia mau masuk ke dunia Haikyuu? Boleh. Oh my
my God, oke. Nah, seru banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol tadi, nanya-nanya dan sharing-sharing bareng Freya. Dan sekarang saatnya kalian yang sharing-sharing dan nanya-nanya bareng Freya. Karena kita di sini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi kalian sudah tulis. Kita udah nemu nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah dapat 5 ya guys, yang menarik nih. Kalau gitu, Freya langsung aja. Pertanyaan yang pertama dari mastam._.716. Kapan dan di mana sih konser yang paling berkesan buat Freya? Dan alasannya apa? Konser Heaven kali ya. Mm-mm. Heaven yang konser JKT48 ke-10, judulnya tuh Heaven. Itu menurut aku berkesan banget karena pertama aku bisa ketemu sama kakak-kakak senior yang udah graduation dari lama, terus kayak akhirnya aku ketemu mereka gitu kan, kayak wih ada Oshi aku gitu. Terus iya, Siapa kayak ketemu siapa kakak kayak siapa aku Oci? suka Oshi aku pertama kali JKT48 itu Karena Oh, tuh Rena Nozawa? walaupun Ya gak ikut ampun. pro tapi kayak beliau kan hadir kan, jadi aku kayak aku senang sekali gitu. Terus aku ketemu kakak-kakak senior, bener-bener kayak senior yang belum pernah aku ketemu gitu kan. Terus ketemu teman-teman aku juga yang dari Gen 7 gitu, seneng nih dua gitu. Terus ketiga itu tuh kita bawain lagu JKT48 yang udah di aransemen ulang gitu, jadi versi new era. Jadi kayak ini tuh sebuah gebrakan new era yang gitu gitu. Terus keempat, persiapannya tuh seru banget, menyenangkan karena kan aku jadi ketemu sama teman-teman lama aku kan, terus ketemu sama kakak-kakak senior juga gitu, jadi kayak kayak nostalgia aja sih gitu, bisa latihan bareng sama teman-teman lama gitu. Terus kayak konser waktu itu tuh rame banget yang sampai masuk di sosmed gitu kan, yang kayak sempat agak rame di sosmed juga, sangat menyenangkan sih. Itu tuh benar-benar berkesan banget. Aku senang sekali. Oke, wah keren banget ini guys. Ternyata konser Heaven ya, Ya, yang paling berkesan. Jelas itu ketemu Hoshi soalnya. ya. Terima kasih Mas Tam untuk pertanyaannya. Berikutnya ada dari ZX Nora 71. Kalau malam sebelum tidur lebih suka dengerin lagu atau scroll sosmed? Aku awalnya scroll sosmed dulu, tapi kan kalau misalnya tapi kan kalau misalnya scroll sosmed terus kan nggak tidur-tidur kan. Iya, Jadinya kadang aku setel dongeng. dongeng. Iya, Dongeng kayak apa? kalau di YouTube kan suka ada dongeng gitu kan, kayak dongeng anak-anak atau enggak kayak cerita Oh beneran rakyat dongeng. Indonesia gitu-gitu, cerita rakyat Nusantara gitu. Aku setel itu biar aku bisa tidur. Wow. Tawanya lucu banget ya ampun. Oke. Ternyata dengerin dongeng ya. Tadinya aku pikir dongeng Iya, apa. Ternyata dongeng beneran ya. Cerita-cerita dongeng anak-anak. iya. Cerita-cerita tradisional gitu ya berarti ya. Oke. Menarik juga, menarik. Thank you ZX Nora 71 untuk pertanyaan kedua. Sekarang yang ketiga dari senja__06. Apa sih yang biasa kakak lakukan sebelum atau sesudah manggung? Khususnya manggung di acara besar. Hmm, Kalau aku preparationnya selain make up dan latihan, aku tuh memberi afirmasi ke diri aku sendiri sih. Kayak Oh ini penting nih. aku, ya aku tuh dulu tuh sebenarnya tuh demam panggung kan. Kayak agak, aduh aku takut kalau misalnya ketemu orang banyak gitu-gitu. Tapi karena namanya juga perform dan emang aku idol, jadinya aku memberi afirmasi untuk diri aku sendiri, kayak kamu pasti bisa gitu, kamu keren kok hari ini, kamu bagus gitu-gitu sih. Terus member lain pun juga suka memberi afirmasi satu sama lain juga, kayak semangat ya gitu-gitu. Dan memberi asupan apa ya, kadang tuh Asupan. kita tuh suka ngasih coklat satu sama lain gitu loh kalau Asupan beneran. Oke, oke. misalnya Asupan. ada temennya yang baru Sonichi gitu, kayak baru hari pertama perform, terus waktu itu ngasih aku coklat yang kayak kamu kayak hari ini, atau nggak ngasih minuman energi gitu.
satu sama lain kita support itu sih. Tuh. So sweet banget ya. Oh, so sweet banget member-membernya, ya Cara ampun. Oke, nah kalau misalnya setelah kalau acara, perform hmm? kalau setelah acara, oh sorry. Kedengeran? Kedengeran nggak? Halo, halo? Halo, halo? Aman, aman? Ada aman. Oh, dia udah masuk lagi suaranya. Oke, kalau setelah acara, apa yang dilakukan biasanya? Setelah acara itu kita balik lagi, kita suka lumayan sering untuk memberi afirmasi lagi tuh, kayak tadi kamu keren tahu pas lagi bagian ini, kamu tadi keren tahu pas bagian ini, tadi banyak banget yang ngerayain nama kamu gitu. Terus kadang aku juga suka nyari di sosmed sih, kayak mereview ulang performance aku gitu loh, karena kan suka kadang tuh ada yang mention kayak kamu hari ini keren banget, kamu hari ini ekspresinya bagus deh gitu. Terus aku suka nontonin fancam karena biar aku bisa mereview performa aku, kayak ternyata aku di sini kurang senyum atau enggak tangannya kurang lurus, apa aku kurang ada energinya, aku suka gitu sih, suka mereview ulang performance kalau habis perform. Ini produktif banget ya, before and afternya super produktif guys. Tapi fancam ya, berarti teman-teman fancamnya banyakin ya, sering-sering datang Waduh, konsernya, jangan lupa di fancamnya, biar bisa buat dievaluasi. Oke, nah thank you untuk Senja__06. Pertanyaannya berikutnya dari Audrix V. Freya, gimana caranya bisa ngebagi waktu antara teater, manggung, sama sekolah? Apa nggak capek? Titik dua, tutup kurung. Buka kurung. oh gitu. Enggak. Aku tuh kebetulan sekolahnya sekarang homeschooling sih, jadi waktunya sangat fleksibel banget. Terus Kebantu izinnya lebih berarti gampang. dari itu ya? Iya. Oh, oke. Nggak Kalau terlalu misalnya strict. bagi waktu, kalau di kerjaannya sendiri berarti gimana bagi waktunya antara teater sama, sebenarnya teater dan konser nggak mungkin nabrak ya Nggak waktunya? mungkin. Oke, berarti aman lah ya jadwalnya itu. Oke, ternyata sekolahnya sudah bisa lebih berkompromi dengan jadwalnya ya guys, jadi aman-aman. Oke. Yuk, Aldrix P. Pertanyaannya ini yang terakhir nih, dari xchong.001. Apa sih tantangan untuk menjadi idol? Wow. Tantangannya adalah idol kan tuh role model kan, tadi aku bilang kayak panutan gitu. Maksudnya banyak seperti yang kayak mungkin sekarang orang-orang suka idol tuh yang kayak aku mau deh kayak dia gitu kan, aku mau deh kayak dia, atau enggak cantik pakai lipstick ini atau gitu. Pokoknya kita tuh bener-bener kayak panutan gitu kan kalau jadi idol. Jadi tantangannya adalah harus bisa menempatkan diri yang baik gitu, harus bisa menjadi contoh yang baik, harus bisa menjadi contoh yang baik, harus bisa benar-benar bisa menghibur orang, karena kan idol itu entertainer kan, jadi kita harus menghibur orang juga gitu. Gitu. Oke. Harus menjadi panutan Kurang lebih bagi gitu. orang-orang baik gitu. Harus jadi panutan ya berarti. Oke. Thank you xchang.001 pertanyaannya. Dan itu tadi ada 5 pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah terjawab ya. Nanti akan dikontak dari admin Dunia Games di Instagramnya duniagames.co.id. Langsung aja nanti cek di sana ya guys. Nah berikutnya, buat teman-teman yang belum terpilih jawabannya. Pertanyaannya. Jawabannya sih. Tenang aja, karena masih ada postingan DGAS ya. Jadi di DGAS ini ada di Instagramnya jkt48.freya dan juga ada di Instagramnya duniagames.co.id. Di situ kalian masih bisa nanya-nanya. Nanti buat 5 orang beruntung yang komennya di reply langsung sama Freya, kalian bisa dapetin total 1 juta saldo link aja dari Dunia Games. Wih, pertanyaannya bagus ya. Nanti Freya bakal pilih soalnya ya. Oke. Dan jangan lupa minggu depan, ya, jadi kita live DGCT ini setiap hari Rabu jam 4 sore ya. Kita udah kedatangan beberapa member JKT48 juga sih, jadi jangan sampai ketinggalan guys, langsung aja follow duniagames.co.id. Nah, tanpa terasa, kita sudah sampai ke ujung acara.
Wah, masih pengen ngobrol sih, soalnya seru banget ya. Freya lucu banget soalnya, ya ampun. Dan terima kasih banyak untuk Freya dan JKT48 sudah menyempatkan waktu dan memberikan kesempatan buat Dunia Games ngobrol-ngobrol sama Freya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan untuk penonton dari Freya. Terima kasih udah nonton aku. Wah, ramai sekali. Thank you ya yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton aku sama Kak Ci Puni. Untuk dengerin Kak aku tadi Ci. juga banyak udah banyak yang ngeramein juga. Terima kasih banyak. Semoga hari kalian menyenangkan. Gini ya. Gini, terima kasih banyak. Oh, kok nggak bisa aku? Oh iya deh, bisa deh. Oh ya begini caranya. Oh Iya. ini guys, diamond, beli diamond di Dunia Games ya. Oke, nah sebelum kita tutup, ada pesan-pesan sponsor nih pastinya ya. Jangan lupa top up di Dunia Games buat dapetin gratis langganan WTV dan juga ada banyak langganan lainnya. Dan tadi ada diamond. Kalian langsung saja top up di Dunia Games, jangan lupa download aplikasinya. Dan berikutnya kalau kalian belum pada tahu, cuma di Dunia Games, kalian top up diamond dapat ekstra kuota hingga 3 gigabyte. Terlalu ini grogi lihat kecantikan Freya ya. Langsung aja karena promonya terbatas ya guys. Kalian bisa dapat ekstra kuota hingga 3 GB buat nonton Freya. Nah, kapan lagi ya? Berikutnya buat kalian yang suka banget nonton, top up di Dunia Games kalian bisa dapetin gratis subscription Amazon Prime. Dan yang terakhir, kalau kalian top up di Dunia Games, kalian bisa pakai kode redeem code nih. Redeem code-nya DGPOIN, DGPOIN. Nanti bisa top up jadi kayak jersey, jaket, gitu-gitu. Oke. Nah, sekian untuk TG Chat hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Freya dan JKT48. Sukses selalu. Semoga, ditunggu konsernya di GBK ya. Amin. Aku bakal support Freya juga. Terima kasih banyak. Aku Clarissa Puni pun mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.